this morning? I hope you're fine. Praise to our God because He still bless us until today. Now we want to praise our God, so prepare your heart. Let's sing together. Kuperlukan Juru Selamat. Let's sing together. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini kami boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hikmat kebiasaan yang daripada Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita ucapkan ayat hafalan kita di 1 Petrus 4 ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari anak-anak kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari anak-anak, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan yang menguasainya, sehingga kami boleh dengan tenang, dengan fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak Miss, kebenaran firman Tuhan
yang kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis di Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-22. Namun yang saya akan bacakan untuk kita di ayat yang ke-21. Nanti yang lainnya anak-anak baca di rumah ya. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin itu menangkap dia, menjungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini diberi tema tanggung resiko sendiri. Simson adalah seorang hakim pilihan Allah. Tugas hakim-hakim pada zaman itu ada 2, yaitu menolong atau membela bangsa Israel dari serangan bangsa lain. Dan tugas yang kedua adalah membimbing bangsa Israel supaya hanya beribadah kepada Allah saja. Simson adalah seorang hakim yang secara khusus dipilih oleh Allah. Ketika ibunya sedang mengandung, ia tidak boleh minum minuman keras, apalagi sampai bermabuk-mabukan. Lalu Tuhan juga berkata bahwa jika anaknya lahir kelak, kepala anaknya itu tidak boleh kena pisau cukur. Artinya, rambut Simson dibiarkan tumbuh makin panjang. Perintah Allah kepada ibu Simson harus ditaati. Simson mempunyai tubuh yang besar dan fisik yang sangat kuat. Hal ini sangat menguntungkan dalam membela umat Israel. Seringkali ia berjuang tanpa bantuan orang lain melawan orang-orang Filistin. Anak-anak, pada suatu hari Simson berkenalan dengan seorang perempuan bernama Delila. Setiap hari Simson bertemu dengan Delila dan akhirnya membuat Simson tertarik dengan Delila. Namun anak-anak, Delila adalah bukan perempuan yang baik. Ia seorang yang tidak setia. Ia menjerumuskan Simson ke dalam kehancuran. Delila dibujuk oleh raja-raja Filistin untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Mereka berjanji memberikan imbalan banyak uang untuk Delila jika Delila berhasil membujuk Simson membuka rahasia kekuatannya. Mengapa Simson begitu kuat? Nanti anak-anak baca di ayat yang ke-5. Ceritakanlah kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apa engkau harus diikat untuk ditundukkan? Demikianlah Delila membujuk Simson sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali Delila mencoba membuktikan apa yang disampaikan Simson kepadanya ternyata bohong belaka. Untuk keempat kalinya Delila merengek-rengek kepada Simson. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Nanti anak-anak baca di ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Sekali ini benar-benar Delila terus merajuk dan merayu Simson. Simson tidak menyadari bahwa dirinya sedikit demi sedikit terseret pada tipu daya Delila. Hingga akhirnya Simson benar-benar membuka rahasianya. Simson tidak boleh mencukur rambutnya. Anak-anak, Simson tertarik
dan Delila mencukur rambut Simson. Sementara itu, orang-orang Filistin bersiap-siap menangkap Simson. Benar, Simson tak berdaya. Apakah rambut Simson mempunyai kekuatan khusus? Bukan. Bukan rambutnya yang membuat Simson sangat kuat, tetapi ketaatannya kepada Tuhan itulah yang membuat Simson mempunyai kekuatan. Ketika Simson tidak taat, maka kekuatannya itu akan lenyap. Karena Simson tidak dapat memegang perintah Allah dengan baik sehingga rambutnya dicukur, maka kekuatannya lenyap. Mengapa Simson begitu lemah? Tak berdaya dan tidak peka akan bujuk rayu Delila yang mematikan. Memang setiap orang harus sadar bahwa setiap perbuatan ada resikonya. Simson menanggung resiko ditangkap oleh orang-orang Filistin, matanya dicungkil dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saja Simson peka akan perbuatan Delila dan taat kepada Tuhan, pasti ia selamat. Anak-anak, setiap perbuatan kita ada akibatnya. Perbuatan baik akibatnya adalah baik. Tapi perbuatan yang buruk akibatnya adalah buruk. Kita jugalah yang harus menanggung sendiri akibat perbuatan itu. Tuhan sayang pada anak-anak yang suka berbuat baik, patuh pada orang tua, dan taat pada Tuhan. Anak-anak, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Miss berharap kita semua menjadi anak-anak yang mau melakukan perbuatan yang baik, taat kepada guru, taat kepada orang tua, terutama taat di hadapan Tuhan. Anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan supaya kami dapat melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, di hadapan Tuhan kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.